Pernah dengar istilah bank akan meminjamkan uang hanya kepada orang yang tidak membutuhkannya? Ya, karena sistem mereka memang bukan untuk menolongmu, tapi untuk mengikatmu. Sekali kamu terjerat pinjaman bank, apalagi tanpa pemahaman, itu bisa jadi awal dari kehancuran finansialmu. Kamu pikir itu solusi darurat? Tidak. Itu adalah pintu masuk menuju perbudakan modern. Jangan buru-buru skip video ini, karena yang akan kamu dengar bisa menyelamatkan masa depanmu dan keluargamu. Bayangkan ini, seorang pekerja muda dengan gaji pas-pasan, baru saja menikah, ingin terlihat mapan, akhirnya ambil cicilan mobil. Lalu ingin punya rumah, ambil KPR 20 tahun, lalu mulai ada kebutuhan lain, renovasi, pendidikan anak, dan seterusnya. Akhirnya, setiap bulan gajinya habis hanya untuk membayar cicilan. Nggak ada tabungan, nggak ada investasi, dan ketika musibah datang, semua runtuh. Bank nggak peduli, kamu baru saja kehilangan pekerjaan, mereka tetap tagih. Mereka tetap tarik mobilmu, tetap lelang rumahmu. Disitulah kenyataan menampar. Uang yang kamu pinjam bukan solusi, tapi jebakan. Bank bukan lembaga amal. Mereka adalah institusi bisnis yang hidup dari bunga. Setiap pinjaman yang kamu ambil pasti punya bunga. Dan seringkali, bunga itu lebih besar dari yang kamu sadari. Misalnya, kamu pinjam 100 juta, tapi dalam 10-20 tahun, total pengembalianmu bisa 2 kali lipat, bahkan lebih. Dan yang paling kejam, di awal-awal cicilan, yang kamu bayar bukan pokok utang, tapi bunganya. Kamu kerja banting tulang, tapi tidak sedang melunasi utangmu. Kamu sedang membayar keuntungan bank. Mereka kaya, kamu tambah miskin. Orang yang hidup dari utang itu bukan cuma terbebani secara finansial, tapi juga mental. Cemas tiap akhir bulan, takut ditagih, malu pada keluarga, bahkan bisa berujung konflik rumah tangga. Banyak perceraian yang terjadi bukan karena tidak cinta, tapi karena tekanan ekonomi dari utang yang tidak terkendali. Banyak anak yang tumbuh dalam rumah tangga penuh pertengkaran karena orang tuanya terjerat pinjaman. Jadi, kalau kamu berpikir pinjaman bank hanya berdampak pada keuanganmu, kamu salah besar. Ini bisa merusak seluruh kehidupanmu. Kenapa orang masuk ke perangkap ini? Karena kita hidup dalam budaya konsumtif yang dipoles seolah normal. Kamu merasa harus punya rumah sebelum usia 30, harus punya mobil biar dianggap sukses, harus hidup layaknya selebgram. Padahal, semuanya bisa dicapai dengan sabar, cerdas, dan tanpa utang. Tapi bank dan sistem keuangan pintar memainkan psikologimu. Mereka tawarkan promo bunga ringan, cicilan terjangkau, dan persetujuan cepat. Tapi semua itu hanya pancingan untuk menarikmu ke dalam jerat panjang yang sulit dilepaskan. Saya pernah ketemu seorang bapak-bapak kerja sebagai karyawan swasta, terlihat sederhana. Dia bilang, dulu saya merasa pinjaman itu biasa, tapi sekarang di usia 50, saya baru sadar, saya tidak pernah benar-benar hidup. Setiap hari kerja hanya untuk membayar cicilan. Anak-anak tumbuh tanpa saya sadari. Liburan nggak pernah. Sekarang mau pensiun pun masih punya sisa utang. Hidup saya habis untuk membayar masa lalu. Kalimat itu menusuk. Karena itulah kenyataan banyak orang di luar sana. Apakah berarti semua pinjaman itu jahat? Tidak. Tapi kamu harus paham bahwa utang hanya bermanfaat jika digunakan untuk hal produktif, bukan konsumtif. Jangan pinjam untuk liburan, beli gadget, atau gaya hidup. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan uang dari apa yang kamu beli, maka jangan beli dengan utang. Dan kalau kamu masih belum stabil secara keuangan, belum punya dana darurat, belum punya penghasilan lebih dari 1, maka menjauh dari pinjaman adalah keputusan paling bijak. Ingat ini baik-baik, bank tidak membuatmu kaya. Mereka hanya membuatmu merasa mampu, padahal sebenarnya kamu belum siap. Jangan sampai hidupmu habis hanya untuk membayar masa lalu. Jangan korbankan masa depan anak-anakmu demi status sosial semu hari ini.
Dan sebelum kamu tergoda untuk tanda tangan pinjaman berikutnya, tonton video ini sekali lagi, simpan, bagikan ke orang-orang yang kamu sayang. Karena bisa jadi, ini adalah peringatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Jika kamu suka konten seperti ini, dan ingin lebih banyak edukasi tentang keuangan yang membebaskan, bukan yang memperbudak, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena saya akan bongkar lebih banyak lagi sistem yang diam-diam menghancurkan hidup kita dengan cara yang tak kita sadari.